Saya persilakan Dr. William Campbell untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik. Dr. Naik telah menyampaikan beberapa permasalahan yang serius. Saya tidak sependapat dengannya mengenai Al-Quran dalam hal periode alaqah dan mudghah. Saya masih berpendapat ini adalah masalah serius. Namun itu adalah pendapat kami masing-masing. Jadi setiap orang akan pulang dan memikirkannya sendiri di rumah. Dia berkata, dia belum bertemu seorang pun yang menjalani tes racun. Saya tidak dapat menunjukkan orang itu, maaf, karena dia telah bersama Tuhan. Tapi saya mempunyai teman Harry Rancliffe yang tinggal di sebuah kota di selatan Maroko. Dan salah satu bawahannya yang juga temannya mengundangnya makan siang, makan malam, dan dia juga mengundang istri dan anak laki-lakinya. Namun ketika Harry hendak pergi, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya dan berkata, orang itu akan meracunimu. Lalu mereka pergi. Harry mengutip ayat yang Anda baca ini dan dia memutuskan untuk pergi karena dia telah berjanji untuk datang. Dia tetap pergi, menunggu berharap ada saat yang tepat, yaitu saat pria itu masuk membawa kuskus sehingga dia dapat berbalik. Orang itu akan keluar dan dia dapat membalikkan kuskusnya. Namun kesempatan itu tidak terjadi. Jadi ia mengambilnya dan memakannya juga istrinya. Dia tidak mampu makan banyak dan mereka telah menyuapi anak mereka sebelum pergi. Namun Harry makan. Dan malam itu Harry merasa sakit di perutnya. Dan dia mengeluarkan darah, tapi dia selamat. Lalu 2 hari kemudian dia pergi mengetuk pintu. Orang itu datang membuka pintu dan wajahnya benar-benar pucat. Dan Harry mengucapkan terima kasih atas undangan makannya. Jadi saya pikir saya akan menceritakan pada Anda contoh ini saja. Tadi Anda mengatakan Yesus hanya dikirim bagi orang-orang Yahudi. Hanya untuk orang Yahudi dan tidak untuk non-Yahudi. Nah, Quran sendiri membicarakan tentang Maria yang berkata, saya tidak mengenal pria manapun, dalam surat nomor 19 ayat 21. Dan kemudian dikatakan kalau Yesus adalah tanda bagi pria dan rahmat dari kami. Dalam Matius ayat 9, seorang wanita datang dan mengoleskan minyak pada kaki Yesus. Dia berkata, kapanpun, dimanapun ajaran ini disampaikan di seluruh dunia, apa yang telah dilakukan wanita ini akan diceritakan. Dan dalam Matius 28, saat Yesus akan naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh penjuru dunia dan sampaikan ajaran ini. Namun ini bukan kontradiksi. Dia memang mengatakan pada murid-muridnya, pergilah hanya ke orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudilah yang diberikan rahmat. Ada cerita dalam Injil, tidak boleh menggunakan kata cerita, saya kira itu adalah sejarah. Di mana Yesus tiba di sebuah pohon ara. Dan pohon ara itu tidak pernah berbuah 3 tahun terakhir. Dan kemudian si pemilik berkata, haruskah kusiram dengan air mataku? Dan jawaban Yesus adalah, tidak. Tunggulah 1 tahun lagi dan pohon ini akan subur dan lihat apakah akan berbuah. Ini merupakan perumpamaan tentang Israel. Dia telah menyampaikan ajarannya selama 3 tahun dan akan terus mengajarkannya. Tetapi kemudian ada perumpamaan lain dan dia berkata, baiklah, rahmat ini akan diambil darimu dan diberikan pada orang non-Yahudi. Dr. Naik telah menjelaskan tentang siang dan masa. Siang dalam Injil dapat juga diartikan masa yang lama, tidak harus 24 jam, seperti yang ingin dipaksakan Dr. Bucaille dalam bukunya. Dan saya percaya, kalau itu adalah periode waktu yang lama.
Lalu ada masalah ini yang dia katakan dan saya tidak menyangkalnya karena saya tidak memiliki jawabannya. Tapi saya ingin menyampaikan tentang dia membicarakan tentang dua macam air, air manis dan juga air asin. Saya tidak sependapat mengenai hal ini. Al-Quran mengatakan, Tuhan telah menciptakan dua rintangan, dua jenis air mengalir, saling bertemu, dan di antara mereka ada rintangan yang tidak dapat dilewati. Lalu yang mana dari kesukaan Tuhan yang akan kamu sangkal? Kata yang artinya rintangan di sini adalah barzak, yang artinya interval, atau jarak, atau istirahat, atau balok, atau halangan, atau genting tanah. Penjelasan yang sama diberikan oleh ayat Al-Furqan, ayat 53. Dialah yang telah menciptakan dua macam air, yang satu enak dan manis, dan yang satunya lagi asin dan pahit. Dan dia membuat penghalang di antara keduanya, dan pemisah yang tidak bisa dilewati. Phrase atau rintangan yang tidak bisa dilewati menunjukkan dua kata dari akar yang sama. Hal ini pada bahasa Arab untuk menekankan atau menganggap benar apapun yang dibicarakan. Kata hijr yang berarti tidak boleh, terhalang, terlarang, semua itu kata yang sangat kuat. Dan kata kedua yang merupakan partisip terakhir dari kata kerja mempunyai makna yang sama. Karena kata itu bersifat harfiah, seseorang mungkin akan menerjemahkannya seperti ini. Tuhan membuat di antaranya halangan dan melarang terlarang. Dr. Bukil menyampaikan hal ini secara singkat. Dan kemudian dia berkata, walaupun pada akhirnya dia mengakui hal ini rupanya terlalu sulit untuk diamati. Dan seorang teman ilmuwan yang mengomentarinya berkata, sangat mungkin air asin dan air tawar secara fisik terpisah. Unsur yang terdapat di sungai menggantikan air laut, namun tidak ada penghalang. Secara termodinamika, proses pencampurannya bersifat spontan, cepat dan dipengaruhi entropi. Halangannya hanya dalil agama. Perlu waktu lama untuk benda sebanyak itu agar dapat bercampur. Saya sendiri memiliki contoh kecil mengenai hal ini. Saya mempunyai teman di Tunisia dan dia dulunya suka berburu gurita. Jadi saya pergi ke sana sekali. Dan memang benar bahwa di Tunisia ada sebuah sungai kecil di mana keadaan air sungai itu di permukaan sungai dingin, sementara di bawahnya air itu panas. Saya berpikir bagaimana ini mungkin terjadi, bagian atas dingin dan bagian bawah panas. Lalu saya baru sadar, air yang dingin itu datangnya dari luar sungai dan air asin itu sangat berat. Jadi air asin ada di dasar dan air yang ringan dingin ada di permukaan. Jadi begitu. Namun benarkah tidak ada penghalang? Dr. Naik berbicara mengenai bahasa. Dan tentu saja saya tidak dapat menjawab mengenai bahasa-bahasa di India. Bahkan saya tidak dapat menjawab mengenai bahasa-bahasa orang India di Amerika. Jadi tidak ada perbedaan antara India dan Amerika. Namun demikian, tempat yang Dr. Naik bicarakan dalam Bible atau Injil, para pengikut Nabi diberikan bahasa yang merupakan suatu anugerah. Akan tetapi bahasa-bahasa tersebut merupakan berbagai macam bahasa yang dikenal oleh orang-orang yang di sana. Bahasa tersebut bukanlah bahasa yang buruk. Apabila seseorang berasal dari Spanyol, maka Rasul akan berbicara padanya dengan bahasa asal orang tersebut. Apabila ada orang lain yang berasal dari Turki, Rasul lainnya akan berbicara dengan orang tersebut dengan bahasa asal orang tersebut, yaitu bahasa Turki. Saya akan menyampaikan hal berikutnya yang telah saya siapkan sebelumnya dan membicarakan mengenai saksi-saksi. Dalam Deuteronomi Tuhan berkata pada Musa, cara untuk mengetahui nabi yang asli adalah apakah ramalannya menjadi kenyataan. Misalnya Elijah, dalam Al-Quran dipanggil Ilyas. Ia pergi menemui raja dan berkata padanya, tidak akan turun hujan.
Hingga aku mengatakannya demikian dan kemudian selama 6 bulan tidak turun hujan. 1 tahun tidak turun hujan. Bahkan di Tunisia dalam setahun penuh tidak turun hujan. Kemudian Elijah pergi menemui raja dan berkata, kita akan bertanding. Dan mereka pun pergi ke Gunung Karmel dan melakukan pertandingan tersebut. Dan sang raja pun kalah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ilyas telah memperoleh sebuah kemenangan yang indah. Namun kemudian Ilyas berlutut pada raja dan Ilyas berdoa memohon hujan dan hujan pun turun. Elijah adalah saksi pertama ketika ia berkata tidak akan turun hujan hingga aku mengatakannya demikian. Ia adalah saksi pertama. Contoh lainnya adalah Isaiah 750 sebelum Masehi. Pada saat itu kaum Yahudi diasingkan dan Isaiah meramalkan bahwa kaum Yahudi akan dikirim ke pengasingan. Dan kemudian Sirus akan memulangkan kembali kaum Yahudi. Siapakah Sirus? 250 tahun kemudian Sirus, raja Persia yang menyembah berhala, memulangkan kaum Yahudi kembali ke Israel. Kembali ke Palestina. Dan di London terdapat silinder Sirus yang mengisahkan tentang cerita tersebut. Jadi Anda dapat menanyakan sebuah pertanyaan, apakah Yesus menepati ramalan-ramalan? Apakah Yesus melakukan mukjizat? Apakah Yesus membuat ramalan-ramalan? Kita akan melakukan penelitian matematis pada ramalan-ramalan yang disebut teori probabilitas atau peluang. Dan kita akan menghitung kemungkinan ramalan-ramalan tersebut dapat menjadi kenyataan dengan hanya kebetulan. Suatu contoh dari hal ini adalah, misalkan Dr. Naik mempunyai 10 kaos dan saya tahu dia mempunyai sebuah kaos merah. Dan saya berkata, besok ia akan memakai kaos merah. Dan besoknya dia memakainya. Jadi kemudian saya berkata, saya seorang nabi. Semua teman saya berkata, tidak, hal itu hanya kebetulan. Misalkan Dr. Samuel Norman, beliau memiliki 2 pasang sepatu dan sepasang sandal. Keesokan harinya saya meramalkan kaos yang dipakai Dr. Naik, dan saya meramalkan bahwa Dr. Samuel Norman akan memakai sandalnya. Dan Dr. Sabil Ahmed memiliki 5 topi, dan saya berkata beliau akan memakai sorbannya. Kemungkinan apakah yang saya miliki sehingga semua hal ini benar dengan hanya kebetulan? Sudah. Baiklah, Anda mengalihkan 110 dengan 15 dengan 13 dan Anda akan mendapatkan 150. Dan ini kemungkinan saya untuk mendapatkan hasilnya dengan keberuntungan. Bisakah slide-nya dihidupkan? Tolong, sebentar. Maksud saya layarnya diturunkan. Baiklah, waktu terus berjalan dan kita akan membahas tentang 10 ramalan. Dan kemudian satu lagi yang tidak akan kita hitung karena kita ingin membuktikannya. Ramalan yang pertama adalah ramalan dalam Jeremia. Ramalan dalam Jeremia pada 600 sebelum Masehi bahwa Mesias haruslah berasal dari keturunan David. Hari-hari itu datang, kata Tuhan, ketika aku akan mengangkat seorang teman yang adil bagi David. Seorang raja yang akan memerintah dengan bijaksana dan melaksanakan apa yang adil dan benar di negeri tersebut, dan ia akan dipanggil Raja Yehowa atau keadilan. Dan kenyataannya terjadi pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus Tuhan kepada Mary. Malaikat Gabriel pun berkata kepadanya, janganlah takut Mary, lihatlah engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan dipanggil Yesus, dia akan menjadi hebat dan akan disebut putra dari yang maha tinggi. Dan Tuhan akan memberikannya tahta ayahnya David dan kerajaannya akan abadi. Dan malaikat Gabriel berkata pada Mary, yaitu Roh Kudus akan datang padamu dan kekuatan dari yang maha tinggi akan melindungimu. Maka anak yang akan lahir nanti akan disebut kudus atau suci. Ketika David adalah yang pertama, dia hanya berasal dari keluarga yang kecil. Tetapi setelah ia menjadi raja dan keluarganya menjadi terkenal, maka tiap orang akan mengingat bahwa sang raja mempunyai 50 sepupu. Jadi saya beranggapan bahwa 1 dari 200 orang Yahudi berasal dari keluarga David. Ramalan yang kedua adalah pemimpin abadi akan dilahirkan di Bethlehem.
Mikah pada 750 sebelum Masehi. Tetapi engkau wahai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Judah, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Dan kenyataannya meskipun Yosef dan Mary tinggal di Nazaret karena perintah Kaisar Agustus, Yosef harus membawa Mary ke Bethlehem, kota kelahiran Yosef. Dalam kenyataannya disebutkan, dan Yosef juga pergi ke Galilea dari kota Nazaret ke Judea menuju ke kota David yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari rumah dan keturunan David. Dan ketika berasal di Bethlehem, Mary melahirkan anak laki-lakinya. Bagaimana peluang dilahirkan di Bethlehem? Sekitar 2 miliar orang dilahirkan di dunia. Sejak dari Mikah hingga sekarang, dan 7.000 orang tinggal di Bethlehem. Jadi satu orang dari tiap 280.000 orang dilahirkan di Bethlehem. Ramalan yang ketiga, seorang utusan akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tugas ini dilaksanakan oleh Melehi dalam bab nomor 3 ayat 1 pada 400 sebelum Masehi. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kau cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Kenyataannya, pada keesokan harinya, John the Baptist, Yahya bin Zakaria melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahuliku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan di Al-Quran juga ada, yaitu di surat Ali Imran ayat 39-45, ketika surat itu menyebutkan bahwa Yahya akan datang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, yang namanya adalah Yesus Kristus, putra dari Mary. Berapa banyak pemimpin yang memiliki seorang pendahulu? Memang sulit disebutkan. Saya menetapkan 1 orang dari 1.000 orang adalah pemimpin yang memiliki pendahulu. Ramalan yang keempat, Mesias akan melakukan banyak pertanda dan mukjizat. Dalam Isaiah 750 sebelum Masehi kita membaca, katakanlah kepada mereka yang sedang ketakutan hatinya, kuatlah dan jangan takut, Tuhanmu akan datang. Dan dia akan menyelamatkanmu. Kemudian mata orang buta akan melihat, telinga orang tuli akan mendengar. Dan kemudian kaki orang yang pincang bisa melompat seperti seekor rusa. Dan lidah orang yang bisu akan dapat berteriak gembira. Kenyataannya, The Gospel menegaskan sebagaimana juga Al-Quran bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat. Bible menerangkan hanya 4 nabi yang melakukan banyak mukjizat, yaitu Moses, Elijah, Elisa, dan Yesus. Yesus adalah satu-satunya yang melakukan 4 macam mukjizat yang disebutkan dalam ramalan. Dan kadang-kadang, ia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Namun karena banyak orang muslim yang percaya bahwa terdapat 124.000 nabi, kita akan menggunakan angka tersebut dan mengatakan bahwa Yesus adalah 1 orang dari 124.000 nabi. Ramalan kelima, di samping pertanda-pertanda tersebut, saudara laki-lakinya memusuhinya. Dalam syair David pada 1000 sebelum Masehi ia berkata, aku telah menjadi orang asing bagi saudara laki-lakiku, seseorang yang asing bagi putra ibuku. Dan John memberikan kenyataannya. Lalu saudara laki-lakinya berkata kepadanya, pergilah dari sini dan pergilah ke Judea, karena saudara laki-lakinya tidak percaya padanya. Pertanyaan yang muncul, satu dari berapa banyak pemimpinkah yang mengetahui bahwa keluarganya memusuhinya? Memang banyak raja yang dijatuhkan oleh keluarganya sendiri. Sehingga kita akan berkata 1 dari 5 atau 2 dari 10 pada kekuatan pertama. Dan ramalan ke-6 diberikan oleh Zakaria pada 520 sebelum Masehi. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, wahai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kenyataannya, keesokan harinya kerumunan besar orang mengambil batang-batang daun palem dan pergi keluar menemuinya dan berteriak, Hosana! Terberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan. Terberkatilah Raja Israel. Dan Yesus menemukan seekor keledai muda dan duduk di atasnya. Sesungguhnya Yesus memilih duduk di atas keledai. Hal tersebut bukanlah suatu mukjizat. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun kerumunan itu ada di sana dan mereka datang dan memuji Yesus dan berkata, terberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan. Berapa banyak pemimpin yang datang ke Yerusalem? Berapa banyak pemimpin ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai? Pada zaman sekarang para pemimpin datang dengan naik mobil Mercedes.
Hanya satu pemimpin dari 100 pemimpin. Ramalan ketujuh, Yesus meramalkan kehancuran gereja. Ia sendiri yang memberikan ramalan tersebut. Yesus berkata hal itu akan terjadi pada suatu waktu pada 30 Masehi. Pada saat Yesus keluar dari gereja, salah seorang pengikutnya berkata padanya, "Guru, lihat, betapa itu bebatuan yang indah dan betapa bangunan-bangunan yang indah." Dan Yesus berkata, "Apakah kau melihat bangunan-bangunan yang luar biasa itu? Tidak akan ada satupun yang akan tersisa yang tidak akan dihancurkan." Dalam kenyataannya, sekitar 40 tahun kemudian pada abad 70 Masehi, seorang jenderal Roma, Titus, menawan Yerusalem setelah pengepungan yang lama. Titus berniat untuk mempertahankannya, namun kaum Yahudi membakarnya. Karena kaum Yahudi memberontak, maka wajar bila mereka dihancurkan. Jadi, menurut saya satu peluang dari 5. Ramalan ke-8, Mesias akan disalib. Dalam Mazmur, David menulis pada tahun 1000 sebelum Masehi, "Sekelompok orang jahat telah mengepungku, mereka memaku tangan dan kakiku." Namun Yesus, David, tidak meninggal seperti itu. Ia meninggal di tempat tidurnya, tangan dan kakinya tidak dipaku. Lukas memberitahu kita kenyataannya. Ketika mereka datang ke tempat yang disebut The School, mereka menyalib Yesus bersama dengan para penjahat. Satu orang di sebelah kanan Yesus dan seorang lagi di sebelah kirinya. Pertanyaan kita adalah, satu dari berapa banyak orang telah disalib? Menurut saya 1 dari 10.000 orang. Ramalan ke-9, mereka akan membagi pakaian-pakaiannya dan mengundi jubahnya. Kembali ini adalah perkataan David. Mereka membagi pakaian-pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. John memberitahu kenyataannya pada bab 19, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, kita undi saja. Berapa banyak penjahat yang akan mendapat pakaian yang tidak dijahit itu? Anda dapat memutuskannya sendiri, namun menurut saya 1 dari 100. Ramalan ke-10. Meskipun tidak bersalah dalam kematiannya, ia akan dikelompokkan dengan orang-orang jahat dan orang-orang kaya. Yesaya menyebutkan pada 750 sebelum Masehi ia ditunjukkan sebuah kuburan dengan orang jahat dan orang kaya dalam kematiannya. Meskipun ia tidak pernah melakukan kejahatan ataupun kebohongan apapun dalam kehidupannya, ia dikelompokkan dengan orang-orang durhaka. Matius memberitahukan kenyataannya. Mereka menyalib 2 perampok bersama dengannya. Ketika senja mulai datang, datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yosef, seorang pengikut Yesus. Dia hendak menuju Pilate. Yosef meminta jasad Yesus. Yosef membungkusnya dengan kain linen yang bersih dan menguburkannya dalam kuburannya sendiri. Berapa banyakkah penjahat yang telah dieksekusi dan ternyata tidak bersalah? Menurut saya itu sangat banyak sekali. Menurut saya 1 dari 100 orang. Sehingga menjadikannya 1 dari 1000 orang. Akhirnya, ramalan tersebut setelah meninggal, Yesus akan bangkit kembali dari kematian. Kembali dalam Yesaya disebutkan, karena diputus dari tanah kehidupan ia meninggal, dan meskipun Tuhan membuat hidupnya sebagai tumbal kesalahan, ia akan melihat keturunannya dan memperpanjang hari-harinya. Jadi ada sebuah ramalan bahwa Yesus akan hidup kembali. Lukas memberitahu kita, Yesus sendiri berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai menyertaimu." Dan kemudian Paul memberitahu kita sebuah ringkasan cerita dalam Korintus 1 ayat 15, bahwa Yesus menampakkan diri pada Peter dan kemudian pada ke-12 rasul. Dan setelah itu Yesus menampakkan dirinya pada lebih dari 500 orang saudara laki-lakinya pada saat bersamaan. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Kemudian pada James, saudari tiri Yesus, lalu pada semua rasul. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat Anda nilai. Jadi sekarang kita akan melihat pada perhitungannya. 1 orang dari berapa banyak orangkah di seluruh dunia yang akan menepati ke-10 ramalan tersebut? Pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mengalihkan semua perhitungan kita. Saya tidak punya waktu untuk membacakan semuanya, tetapi jawabannya adalah 1 peluang dalam 2 kali. 2,78 kali 10 hingga 28. 28 zeros. Mari kita sederhanakan dengan mengurangi angka tersebut dengan menyebutnya menjadi 1 kali 10 hingga 28.
Informasi terbaik yang tersedia dalam hal jumlah manusia yang pernah hidup menjadi sekitar 88 miliar. Kita menyebutnya 1 kali 10 hingga 11. Dengan membagi kedua angka tersebut, kita menemukan bahwa peluang seseorang yang mungkin masih hidup hingga masa sekarang dan memenuhi ke-10 ramalan hanya dapat keberuntungan adalah 1 dari 10 hingga 17 yang dituliskan sebagai berikut dengan 17 zeros. Marilah kita coba dan bayangkan hal ini. Apabila Anda mengambil contoh negara bagian Texas dan Anda mengubur koin-koin dolar dengan kedalaman 1 meter, kedalaman 3 kaki, beberapa dolar, dan 1 koin ditandai secara elektronis. Dan kemudian saya berkata, pergilah ke negara bagian Texas dan ambillah koin yang benar. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil koin yang benar secara kebetulan. Dengan kata lain, tidak ada peluang. Saya mengalami kesulitan. Terdapat banyak lagi ramalan-ramalan. Semuanya menunjukkan Nabi David dan Isaiah adalah saksi pertama. Tuhan yang menyebabkan ramalan tersebut menjadi kenyataan adalah saksi kedua. Dan Tuhan pula lah yang menyebabkan para pengikut Yesus mencatat hal tersebut. Semua bukti bahwa Bible adalah benar dan berasal dari Yehova Elohim. The Gospel menyebutkan bahwa Yesus datang dari Tuhan dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Ini merupakan kabar yang baik. Al-Quran memberi kabar yang berat. Surat An-Nahl 16 ayat 61 menyebutkan, bila Allah ingin menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu dari makhluk melata pun. Masalahnya adalah Al-Quran menegaskan dengan sangat jelas bahwa bagi mereka yang telah melakukan upaya terbaik, mereka akan dijanjikan dengan kata semoga. Dalam surat Al-Qasas disebutkan, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, semoga asahan. Dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam At-Tahrim disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu itu. Dalam surat At-Taubah disebutkan, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada akhir yang benar-benar sunyi, apabila seseorang tidak beriman maka ia tentu akan masuk neraka. Namun bila ia benar-benar beriman, pada hari pengadilan ia akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Tidak ada perantara ataupun teman. Dan ia hanya dapat berharap bahwa semoga ia tergolong dalam golongan orang-orang yang diberkati. Hal ini merupakan kabar yang berat. Di mana dalam kamus ini bila diterjemahkan as-sahan, hal itu mungkin, hal itu bisa saja, hal itu mungkin saja, barangkali. Dalam kamus Oxford Inggris Arab, semoga diterjemahkan sebagai as-sahan. Hal tersebut mungkin tetapi berat. Di sisi lain, the gospel memberikan satu kabar yang bagus. Yesus berkata, aku tidak akan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk memberikan hidupku sebagai tebusan bagi orang yang banyak. Ayat lain dari Paulus sang rasul menyebutkan, bila engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Raja dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan membangkitkannya dari kematian, engkau akan langsung diselamatkan. Begitulah. Ini merupakan berita indah yang menggembirakan. Anda menyimak bersama saya ramalan-ramalan yang menjadi kenyataan sebagai bukti-bukti. Ada 500 orang yang menyaksikan Kristus setelah ia bangkit dari kematian. Ada banyak temuan arkeologi yang menguatkan Bible. Saya menyerukan kepada Anda untuk secepatnya mendapatkan Bible dari The Gospel. Bacalah. Anda akan menemukan kabar yang menggembirakan untuk jiwa Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Kepada Dr. Zakir Naik, saya persilakan untuk memberikan tanggapan atas apa yang dikatakan Dr. William Campbell. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. William Campbell,
para hadirin lainnya, tetua saya, dan saudara-saudari sekalian. Sekali lagi saya menyambut Anda sekalian dengan salam Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Besar bersama Anda semua. Dr. William Campbell hanya menyinggung 2 poin dari 22 poin yang saya buat. Hanya 2. Hal pertama yang disampaikannya adalah beliau berpendapat bahwa hari-hari yang disebutkan dalam Injil, dia menanggapnya sebagai periode panjang. Saya telah katakan dalam pidato saya, yaitu bila Anda menganggap hari-hari sebagai periode-periode panjang seperti Al-Quran, Anda hanya menyelesaikan 2 permasalahan. Masalah 6 hari penciptaan. Hari pertama terciptalah matahari dan hari ketiga terciptalah bumi. 4 masalah yang ada masih tersisa. Sehingga Dr. William Campbell cenderung berkata hari-hari adalah periode-periode panjang. Dari 6 dia hanya menyelesaikan 2 kesalahan ilmiah. 4 masalah masih tersisa mengenai penciptaan alam, beliau setuju. Itu bagus. Beliau mengatakan hal tersebut sulit untuk dijawab. Hal kedua yang disinggung adalah mengenai tes ilmiah dari Mark. Bab nomor 16, ayat 17 dan 18, dia berkata, salah seorang temannya yang bernama Hari, apapun namanya dulu, di Maroko, ia makan kuskus. Injil menyebutnya, versi Raja James atau versi internasional baru yang Dr. William maksud, minum racun mematikan, bukan makan, minum. Saya tidak keberatan, bahkan bila ada seseorang makan racun mematikan juga tidak masalah. Tapi itu hanya 1 orang di Maroko. Yang saya tahu 2 miliar orang Kristen ada di dunia. Tak seorang pun yang dapat selamat. 1 dari 2 miliar orang. Saya rasa Dr. William Campbell adalah seorang penganut Kristen yang taat. Saya memintanya untuk melakukan tersebut, bukan temannya yang telah meninggal. Beliau mengatakan bahwa darah keluar dari mulut. Dr. William Campbell, bahkan saya sangat tahu sebagai seorang dokter medis yang sering menangani keracunan. Dan kami menyembuhkan banyak orang keracunan. Jadi alangkah hebatnya tes itu. Bahwa Anda dapat sembuh dan melakukan semua hal tersebut. Dan Anda masih dapat berbicara dalam bahasa asing. Dr. William Campbell tidak tahu bahwa dalam Injil Markus pada bab ke-16, orang-orang di sana berbicara dalam bahasa yang mereka kenal. Dan bahasa aneh. Dr. William Campbell tidak tahu bahwa ada orang India di luar sana. Tentu orang tahu Gujarati, Marathi. Bahkan saya pun tahu. Bila saya tanya Suceh, misalkan bila saya bertanya pada Anda dengan suatu bahasa tertentu, Nirkut Tamil, tidak ada jawaban. Bahasa asing Nirkut, ada orang yang tahu Tamil atau Malalayam? Ada? Ya, itu bagus. Apakah Anda seorang penganut Kristen? Tidak, saya tidak bertanya pada orang di sana. Anda seorang Muslim? Ini menjadi sebuah tes yang harus dilewati para penganut Kristen. Ada banyak orang di luar sana yang mengetahui bahasa-bahasa asing. Misalnya what's your name, how are you, kaifa haluka dalam bahasa Arab yang Anda ketahui. Bahasa-bahasa baru yang tidak Anda ketahui. Dan Anda telah membuktikan hal yang saya kemukakan. Tapi saya belum menemukan 1 orang pun Kristen yang lolos dari tes di hadapan saya. Tak seorang pun dari ribuan. Bahkan sekarang bertambah menjadi 1001 setelah saya bertemu dengan Dr. William Campbell. Yang hanya menyinggung 2 poin. Dr. Campbell tidak menanggapi 22 poin bahasan saya dan beliau sudah mulai berbicara mengenai ramalan. Sebenarnya, apa hubungan ramalan dan ilmu pengetahuan dalam Injil? Bila ramalan adalah tes itu. Bila ramalan tes itu, maka buku Nostradamus seharusnya menjadi buku terbaik. Menjadi buku terbaik yang disebut firman Tuhan. Itu benar. Ia bicara teori probabilitas. Bagaimana Anda menganalisa dengan Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah berdasarkan pada video kaset saya. Apakah Al-Quran merupakan firman Tuhan yang tersedia di hall? Saya telah buktikan secara ilmiah bagaimana Anda dapat menggunakan teori itu. Dr. William Campbell menggunakan dengan basis ramalan. Bila saya mau, saya dapat mencoba dan membuktikan ramalan tersebut salah. Tapi saya tidak mau, saya menerima apa adanya demi argumen. Bahkan apapun ramalan-ramalan yang dikatakannya adalah benar, demi argumen. Namun bila tak satu pun ramalan menjadi kenyataan, maka seluruh Injil tidak dapat dibenarkan sebagai firman Tuhan. Saya akan memberikan daftarnya.
Misalnya apabila Anda membaca Kejadian bab nomor 4 ayat 12 menyebutkan, Tuhan memberimu kain, kau tidak akan pernah bisa menetap, kau akan menjadi pengembara. Sedangkan dalam bab nomor 4 ayat 17 menyatakan, Kain mendirikan sebuah kota, ramalan yang tidak menjadi kenyataan. Dan bila Anda membaca Yeremia bab nomor 36 ayat 30 menyebutkan, Yoyakin ayah Yoyakin, tak seorang pun akan bisa menguasai tahtanya. Tahta David, tak seorang pun bisa menguasainya. Apabila Anda membaca Raja-Raja 2 bab nomor 24 ayat 6, menyebutkan bahwa Yoyakin setelah ia meninggal, kemudian Yoyakin menggantikan menjadi raja. Ramalan yang tidak menjadi kenyataan, satu bukti untuk membuktikan bahwa Injil bukan firman Tuhan. Ada bukti lain. Jika Anda membaca Yehezkiel bab nomor 26 menyebutkan, Nebukadnezar akan menghancurkan Tyre. Kita kemudian tahu bahwa Alexander Agung adalah orang yang menghancurkan Tyre. Ramalan yang tidak menjadi kenyataan. Yesaya bab nomor 7 ayat 14 menyebutkan, meramalkan tentang kedatangan seseorang yang akan lahir dari seorang perawan. Namanya adalah Immanuel. Mereka menyebutnya orang Kristen mengacu pada Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan. Kata dalam bahasa Yunani yang ditemukan adalah amlah, yang berarti bukan seorang perawan. Seorang perempuan muda. Kata perawan dalam bahasa Yunani adalah baitullah, yang ternyata tidak ditemukan dalam Injil. Tapi bila Anda setuju, itu tidak masalah buat kami. Disebutkan pula ia dipanggil Immanuel. Tidak ada dalam Injil yang menyebut bahwa Yesus Kristus dipanggil sebagai Immanuel. Ramalan yang tidak terbukti. Saya dapat memberikan lagi banyak bukti yang tidak memberikan kenyataan. Saya telah memberikan beberapa di antara bukti-bukti tersebut berdasarkan teori Anda, teori probabilitas atau peluang, bahwa Injil bukan firman Tuhan. Dr. William Campbell mengatakan, berdasarkan Quran, Ilyas memenangkan perang. Berdasarkan Injil, Ilyas kalah dalam perang. Apapun itu, bukan berarti bahwa Injil benar dan Al-Quran salah. Bila ada yang berbeda antara Injil dan Al-Quran, lalu diasumsikan Injil merupakan firman Tuhan. Apabila keduanya dianalisa, bisa saja Quran benar dan Injil salah. Bisa Injil benar dan Al-Quran salah. Bisa saja keduanya salah, atau bisa saja keduanya benar. Kalau kita harus menganalisa siapa sebenarnya yang salah, maka Anda harus menggunakan sumber ketiga dari luar yang benar-benar otentik. Hanya karena Injil menyebutkan Ilyas kalah dan Quran menyebutkan Ilyas menang, lalu Quran dianggap salah. Hal ini tidak logis. Dr. William Campbell. Selain menanggapi kesalahan ilmiah yang telah saya sebutkan, saya akan bahas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan karena kurangnya waktu. Ada sekitar 6 atau 7 poin yang beliau singgung dalam pidatonya yang insya Allah akan saya beri tanggapan. Beliau berkata bahwa Quran menyebutkan, menurut saya, dan beliau menunjukkan kaset rekaman saya berdasarkan saudara Sabri Ali, bahwa cahaya bulan adalah cahaya pantulan, dan beliau bilang tidak seperti itu. Saya akan mengutip lagi, bahwa Al-Quran menyebutkan dalam surat Furqan 25 ayat 61, bahwa Maha Suci Allah yang menjadikan langit di gugusan bintang-bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Munir dalam bahasa Arab digunakan untuk bulan adalah kamar, yang dideskripsikan sebagai munir atau nur yang berarti pantulan cahaya. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk matahari adalah syam, yang selalu dideskripsikan sebagai wahad. Dia yang berarti obor yang bersinar. Sebuah cahaya kemenangan. Saya dapat memberikan referensi surat Nuh 71 ayat 15 dan 16, surat Yunus 10 ayat 5, dan seterusnya. Beliau berkata bahwa bila itu berarti pantulan cahaya, dan dia mengutip Al-Quran lagi, surat An-Nur 24 ayat 35 dan 36, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nurus Samawati wal Ard, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Bacalah ayat tersebut secara lengkap. Analisalah apa yang disebutkannya. Allah adalah cahaya. Nur disebutkan Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Sebuah relung yang di dalamnya terdapat sebuah lampu. Kata itu ada di sana. Jadi Allah telah memiliki cahaya sendiri dan bahkan pantulan cahaya. Seperti pada saat Anda melihat lampu halogen. Di dalam lampu seperti sebuah siraj, tetapi reflektornya seperti rembulan yang memantulkan cahaya. Lampu tersebut tabungnya memiliki cahaya sendiri, tetapi reflektor lampu halogen memantulkan cahaya. Sehingga kedua komponen tersebut adalah satu. Masya Allah, Alhamdulillah. Di samping memiliki cahaya sendiri seperti yang disebutkan Quran, di dalam relung terdapat sebuah lampu. Dan lampu tersebut cahaya dari Allah, yang merupakan cahayanya sendiri. Allah memantulkan cahayanya sendiri. Dr. William Campbell mengatakan Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran adalah nur. Al-Quran memantulkan cahaya.
Tentu saja Quran memantulkan cahaya dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai sirat itu benar. Hadis memberikan tuntunan dan pedoman kepada kita. Jadi Muhammad juga merupakan nur dan juga beliau adalah siraj. Alhamdulillah. Beliau memiliki pengetahuan sendiri, alhamdulillah. Beliau mendapatkan perlindungan dari Allah, alhamdulillah juga. Jadi bila Anda menggunakan kata nur sebagai cahaya pantulan dan sirat sebagai cahaya pantulan, alhamdulillah juga. Anda dapat membuktikan secara ilmiah bahwa cahaya rembulan bukanlah merupakan cahaya rembulan itu sendiri, tapi merupakan cahaya pantulan. Hal lain yang diangkat oleh Dr. William Campbell adalah mengenai surat Al-Kahfi 18 ayat 86, bahwa Zulkarnain melihat matahari terbenam dalam air laut yang berlumpur hitam. Tidak ilmiah. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat tersebut adalah wajjadah, yang berarti terlihat oleh Zulkarnain. Dan Dr. William Campbell mengetahui bahasa Arab. Bila Anda melihat kamus, arti kata wajjadah adalah terlihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa yang terlihat oleh Zulkarnain. Apabila Anda membuat suatu pernyataan bahwa siswa di kelas mengatakan 2 tambah 2 5 dan Anda berkata, oh Zakir mengatakan 2 tambah 2 5. Saya tidak mengatakan. Saya memberitahu siswa di kelas mengatakan 2 tambah 2 5. Saya tidak salah, siswa yang salah. Ada berbagai macam cara untuk mencoba dan menganalisa ayat ini. Salah satu caranya adalah menurut Muhammad Asad, bahwa wajada berarti hal yang terlihat oleh Zulkarnain. Pokok permasalahan kedua, kata dalam bahasa Arab yang digunakan adalah maghrib, dan itu bisa menunjukkan waktu dan juga tempat. Ketika kita mengatakan matahari terbenam dapat digunakan untuk menunjukkan waktu. Matahari terbenam pada pukul 7 sore. Bila saya mengatakan matahari terbenam di sebelah barat, saya menggunakan kata itu untuk tempat. Tapi jika saya menggunakan kata maghrib, berarti saya menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Maka Zulkarnain tidak tiba di tempat matahari terbenam. Masalah terselesaikan. Selanjutnya Anda bisa selesaikan dengan berbagai cara. Bahkan Dr. William Campbell berkata, tidak. Pemikiran dasarnya terlalu berlebihan, itu bukanlah terlihat oleh, itu sebenarnya seperti ini. Mari kita analisa lebih lanjut. Ayat Al-Quran menyebutkan matahari terbenam dalam air laut yang berlumpur hitam. Sekarang kita tahu. Ketika kita menggunakan kata-kata matahari yang terbit dan terbenam, apakah matahari yang terbit? Secara ilmiah matahari tidak terbit dan juga tidak terbenam. Kita mengetahui bahwa matahari tidak terbenam sama sekali. Itu rotasi bumi yang memunculkan matahari yang terbit dan juga terbenam. Namun bila Anda membaca surat kabar harian yang menyebutkan matahari terbit pada pukul 6 pagi, terbenam pukul 7 sore, oh surat kabar tersebut salah, tidak ilmiah. Bila saya menggunakan kata bencana, oh di sana terjadi bencana. Bencana berarti sejumlah kecelakaan. Jadi ketika saya berkata bencana ini, maka tiap orang tahu yang saya maksud adalah sebuah kesengsaraan atau kecelakaan besar, bukan mengenai bintang jahat. Saya dan Dr. William Campbell tahu, ketika orang sedang marah, kami menyebutnya orang gila. Benar atau tidak? Paling tidak saya percaya Dr. William Campbell juga begitu. Kita menyebut orang tersebut gila, dia sedang marah. Apakah arti dari orang gila? Itu berarti tertabrak rembulan. Bagaimanapun bahasa bisa berubah, seperti halnya dengan matahari terbit. Sebenarnya hal itu hanya merupakan penggunaan kata-kata. Allah juga memberikan perlindungan kepada umat manusia. Ia juga menggunakannya bahwa kita memahami. Jadi itu hanya matahari yang terbenam, bukan karena matahari yang benar-benar terbenam. Jadi terbuktilah bahwa ayat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 18 ayat 86 tidak berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan hal itu hanya cara bagaimana orang menyampaikannya. Ia mengutip surat Al-Furqan 25 ayat 45 dan 46 bahwa bayang-bayang memanjang. Kalau dia menghendaki, bayang-bayang itu akan tetap. Di dalam bukunya beliau menyebutkan, apakah matahari bergerak? Di ayat mana yang menyebutkan matahari bergerak? Al-Furqan 25 ayat 45 dan 46 tidak menyebutkan bahwa matahari bergerak. Beliau menuliskan di dalam bukunya. Kita diajarkan di sekolah dasar dan beliau juga mengatakan hal tersebut dalam pidatonya. Hal ini disebabkan rotasi bumi, bahwa bayangan memanjang dan menjadi kecil. Namun, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, matahari petunjuk atas bayang-bayang itu. Zaman sekarang, orang tidak bersekolah pun tahu bahwa bayangan disebabkan oleh cahaya matahari. Jadi, kalau orang yang tidak bersekolah pun tahu bahwa bayangan disebabkan oleh cahaya matahari, jadi Al-Quran sempurna karena tidak menyebutkan matahari bergerak dan bayangannya menjadikannya seperti itu. Dia meletakkan kata-katanya sendiri pada Al-Quran. Matahari adalah petunjuk.
Matahari mempengaruhi bayangan. Tanpa cahaya matahari, Anda tidak dapat memperoleh bayangan. Ya, Anda bisa memperolehnya dari lampu, tapi hal itu berbeda. Namun di sini hal itu berkaitan dengan bayangan yang Anda lihat yang bergerak, memanjang dan menjadi pendek. Dr. William Campbell membahas tentang kematian Sulaiman. Surat Sabah 34, 12-14 menyebutkan, bayangkan, seseorang yang berdiri dengan tongkat, ia meninggal dan tak seorang pun tahu. Dan seterusnya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjelaskannya. Poin 1, Sulaiman. Dia Nabi Tuhan. Hal tersebut merupakan mukjizat. Ketika Injil menyebutkan bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh seorang perawan, manakah yang lebih sulit dibayangkan? Dilahirkan seorang perawan, menghidupkan orang mati, atau berdiri dengan tongkat untuk waktu yang sangat lama? Mana yang lebih sulit? Jadi ketika Tuhan menunjukkan mukjizatnya kepada seorang nabi yang bernama Sulaiman, atau Musa dengan membelah laut, beliau melempar tongkat dan tongkatnya jadi ular. Injil dan Quran menyebutkannya. Lalu mengapa Tuhan tidak boleh membiarkan seseorang beristirahat untuk waktu yang lama? Saya telah memberikan pada Dr. William Campbell jawaban yang berbeda. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Sulaiman beristirahat dengan tongkat untuk waktu yang lama. Tidak ada di bagian manapun. Hanya disebutkan bahwa binatang barangkali, beberapa orang menyebutnya semut barangkali, muncul dan memakan. Jadi sangat mungkin. Mungkin Sulaiman meninggal begitu saja. Dan seekor binatang barangkali telah menyenggol tongkat tersebut dan Sulaiman pun tersungkur. Namun saya mengasumsikan, saya menggunakan pendekatan konflik dengan Al-Quran. Saya tidak peduli apakah Anda menggunakan pendekatan konflik atau kesepakatan. Pada awal pidato saya mengutip surat An-Nisa 4 ayat 82. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Jika Quran bukanlah sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Tanpa peduli apakah Anda menggunakan pendekatan konflik atau pendekatan persetujuan. Bila logika Anda, apakah Anda tidak bisa menemukan satu ayat pun dari Al-Qur'an yang menyangkal atau satu ayat yang berlawanan dengan kepastian ilmu pengetahuan? Saya sependapat dengan Dr. William Campbell bahwa Sulaiman berdiri untuk waktu yang lama. Jawabannya diberikan pada ayat yang sama, bahwa setelah Sulaiman tersungkur, para jin berkata, bila kita mengetahui bahwa Sulaiman alaihi salam akan meninggal, kita tidak perlu bekerja dengan giat, menunjukkan bahwa para jin tidak memiliki ilmu gaib. Mereka tidak tahu hal yang tidak terlihat. Karena para jin menganggap mereka sangat hebat, sehingga Allah memberikan pelajaran dan mereka tidak memiliki ilmu gaib. Dr. William Campbell membahas proses produksi susu. Dalam surat An-Nahl 16 ayat 66, orang pertama yang membahas tentang sirkulasi darah adalah Ibnu Nafis. Dan pada 600 tahun setelah wahyu Al-Quran dan 400 tahun setelah Ibnu Nafis, William Harvey menyebarluaskannya ke dunia barat. Itu 1000 tahun setelah turunnya Al-Quran. Makanan yang Anda makan menuju usus. Dari usus, sari-sari makanan menuju berbagai organ tubuh melalui aliran darah, berulang kali melalui sistem pembuangan utama liver. Bahkan makanan mencapai kelenjar pencernaan yang bertanggung jawab untuk pembentukan susu. Al-Quran memberikan informasi pengetahuan modern ini ke dalam sebuah inti surat An-Nahl 16 ayat 66. Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat sebuah pelajaran bagimu. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah. Susu yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Alhamdulillah, apa yang baru saja kita tahu adalah ilmu pengetahuan 50 tahun yang lalu, 100 tahun lalu. Al-Quran memberikan informasi ini 1400 tahun yang lalu dan mengingatkannya kembali dalam surat Mu'minun 23 ayat 21. Dr. William Campbell mengangkat hal mengenai binatang-binatang yang hidup di lingkungan. Quran surat An'am 6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Dr. William mengatakan, Anda tahu laba-laba yang membunuh pasangannya dan ayahnya dan seterusnya? Apakah kita juga membunuh dan singa pun juga membunuh? Dan begitu pula gajah? Ia berbicara mengenai perilaku binatang. Al-Quran tidak menunjukkan tentang perilaku tersebut. Apabila Dr. William tidak dapat memahami Al-Quran, maka tidak lantas berarti Al-Quran salah. Al-Quran menyebutkan, mereka hidup dalam komunitas, membahas mengenai binatang dan burung yang hidup berkelompok dalam komunitas. Halnya manusia, ayat tersebut tidak membahas perilaku.
Pada zaman sekarang, ilmu pengetahuan memaparkan bahwa semua binatang, burung, dan makhluk hidup di dunia, mereka hidup dalam komunitas seperti manusia, yang berarti mereka hidup bersama-sama. Saya akan membahas embriologi dari poin 8 dan 9 seperti yang Dr. William Campbell kemukakan. Dan saya akan menjawabnya dengan lebih detail. Poin-poin yang dikemukakannya dalam embriologi selain satu poin yang saya sampaikan dalam pidato saya, beliau mengatakan dari perkembangan yang disebutkan oleh Hippocrates dan Galon, beliau menunjukkan beberapa slide. Hal yang harus dicatat, hanya karena seseorang mengatakan sesuatu yang sama dengan Al-Quran, tidak lantas berarti Al-Quran telah meniru hal tersebut. Misalkan saya membuat pernyataan, tapi pernyataan saya itu telah dikatakan oleh orang lain. Hal tersebut tidak lantas berarti saya telah menjiplak. Itu mungkin saja, tapi mungkin juga tidak. Menggunakan pendekatan konflik dengan Al-Quran, ya, ia menjiplak. Mari kita analisa. Al-Quran tidak mengambil hal-hal yang salah dari Hippocrates. Apabila ia ingin menjiplaknya, ia akan menjiplak semua. Hal ini logis, kecuali apabila ia seorang ilmuwan. Baiklah, ini benar. Oh, ini salah, saya tidak akan menjiplak. Ini benar, saya akan menjiplaknya. Semua tahapan Hippocrates dan Galon tidaklah sama dengan Al-Quran. Hippocrates tidak berbicara tentang lintas seperti substansi. Mereka tidak menyinggung mudghah sama sekali. Pada bagian manakah mereka membahas hal tersebut? Pada saat itu Hippocrates dan Galon mengatakan bahwa bahkan wanita mempunyai cairan semen. Siapa yang mengatakan itu? Injil mengatakan dalam Imamat nomor 12 ayat 1-2 bahwa wanita memberikan benih. Jadi Injillah yang menjiplak Hippocrates. Injil menyebutkan dalam Ayub bab nomor 10 ayat 9 dan 10 bahwa kami menciptakan manusia dari tanah liat seperti mencurahkan susu dan mengentalkan keju. Susu cair dan keju beku adalah jiplakan yang sama percis dari Hippocrates. Mengapa jiplakan? Karena hal itu bukan firman Tuhan dan tidak ilmiah. Hal tersebut disebutkan oleh Hippocrates dan Galon, orang Yunani, bahwa manusia diciptakan seperti keju beku. Injil menirunya persis. Namun Al-Quran, alhamdulillah. Dan bila Anda menganalisa dan membaca buku tentang embriologi, bahkan Dr. Catmore mengatakan bahwa Hippocrates dan orang lain seperti Galon dan sebagainya, mereka tidak memberikan banyak sumbangan dalam hal embriologi. Seperti halnya Aristoteles. Banyak yang benar dan banyak yang salah. Lebih lanjut beliau berkata pada abad pertengahan, atau pada zaman Arab, Al-Quran memberikan tambahan-tambahan. Lalu apabila hal tersebut dijiplak sama persis, mengapa dalam bukunya Dr. Catmore mengakui Al-Quran? Ia mengakui Aristoteles dan Hippocrates, namun disebut di sana banyak yang salah. Yang tidak ia sebut, hanya kitab suci Al-Quran. Ini bukti yang cukup bahwa Al-Quran tidak dijiplak dari bangsa Yunani. Anda akan memberitahu saya bahwa dunia berbentuk bulat, dijiplak dari bangsa Yunani. Saya tahu Pogorus, orang Yunani yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi, yang percaya bahwa bumi berotasi. Mereka juga percaya bahwa matahari dipantulkan. Apabila Nabi Muhammad, nauzubillah, menjiplak, mengapa beliau tidak menjiplak? Mereka percaya matahari tidak bergerak. Mereka percaya matahari adalah pusat alam semesta. Jadi mengapa Muhammad menjiplak hal yang benar dan menghapus hal yang tidak benar? Ini bukti bahwa Nabi Muhammad, segala puji baginya, tidak menjiplak. Beliau lalu memberikan sebuah daftar bahwa dari Yunani ke Syria, Syria ke Arab, dan penelitian besar. Satu pernyataan dari Al-Quran cukup untuk membenarkan hal tersebut. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 48 bahwa kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan pernah, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Nabi Muhammad adalah ummi. Beliau tidak dapat menulis dan membaca. Faktor sejarah tersebut cukup untuk membuktikan bahwa beliau tidak menjiplak dari manapun. Cukup. Bayangkan, bahkan seorang ilmuwan yang sangat pandai membaca dan menulis tidak dapat melakukan hal tersebut, tapi Allah dapat membuat Nabi yang terakhir sebagai seorang ummi. Seperti orang yang menulis buku yang bertentangan dengan Islam. Mereka tidak dapat membuka mulut mereka. Ada berbagai macam hal yang dapat saya bahas lagi mengenai Injil. Saya mematahkan argumen Dr. William yang bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah tidak ada satu poin pun Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Beliau belum menyinggung 22 poin yang saya kemukakan. Hanya 2 poin tapi tidak terbukti. Jadi semua 22 poin tersebut membuktikan bahwa Injil bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Poin ke-23 dalam bidang zoologi. Dalam bidang zoologi disebutkan dalam Imamat bab nomor 11 ayat 6 bahwa kelinci
adalah seekor pemamah biak. Kita tahu bahwa kelinci tidak memamah biak. Sebelum orang terkecoh dengan gerakan kelinci, sekarang kita tahu kelinci bukanlah seekor pemamah biak atau pula mempunyai perut yang rumit. Disebutkan dalam Proverb bab nomor 6 ayat 7 bahwa semut tidak mempunyai pemimpin, rasa, ketua. Sekarang kita tahu bahwa semut adalah serangga yang sangat canggih. Mereka memiliki sebuah sistem kerja yang sangat bagus di mana mereka memiliki pemimpin, ketua, dan pekerja. Oleh karena itulah Injil tidak ilmiah. Lebih lanjut disebut dalam Injil. Dalam Kejadian nomor 3 ayat 14 dan Yesaya 65 ayat 25 bahwa ular akan hidup debu. Tidak ada dalam buku geologi yang menyebutkan itu. Disebutkan dalam Imamat nomor 11 ayat 20. Di antara hal-hal yang menjijikkan, unggas yang berkaki 4. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa unggas adalah terjemahan yang salah dalam kata bahasa Yahudi, uf. Versi Raja James berarti serangga atau makhluk bersayap. Dalam versi internasional baru disebut makhluk bersayap. Juga disebutkan semua serangga. Yang berkaki 4 adalah yang menjijikkan. Mereka menjijikkan bagi Anda. Saya ingin bertanya pada Dr. William Campbell, serangga manakah yang berkaki 4? Bahkan seorang siswa SD yang baru lulus pun tahu bahwa serangga berkaki 6. Tidak ada burung, tidak ada unggas, tidak ada serangga di dunia ini yang memiliki 4 kaki. Selanjutnya terdapat binatang mitos dan binatang ajaib yang disebutkan dalam Injil, seolah mereka benar-benar ada. Contohnya unicorn. Hal ini disebut dalam kitab Yesaya bab 34 ayat 7. Seakan hewan ini benar-benar ada. Tapi di dalam kamus, hewan ini digambarkan sebagai hewan dengan tubuh kuda dan juga bertanduk, yang merupakan sebuah mitos. Waktu saya habis, saya ingin menyampaikan permintaan maaf bila telah melukai perasaan orang Kristen. Itu bukan maksud saya. Ini hanya tanggapan terhadap buku Dr. William Campbell untuk membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan Injil meskipun ada bagian yang kita perhatikan mungkin merupakan firman Tuhan, lengkapnya bukan firman Tuhan. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan kutipan dari Al-Quran yang agung dalam surat Al-Isra 17 ayat 81. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil sesuatu yang pasti lenyap. Wa akru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Dr. Campbell, Dr. Zakir Naik atas presentasi Anda. Demikian juga atas tanggapannya. Akhirnya kami akan menyelenggarakan sesi partisipasi hadirin, yaitu sesi tanya jawab. Untuk memaksimalkan manfaat dalam waktu yang terbatas yang kita miliki, kira-kira 60 menit, kami menginginkan peraturan berikut ini dapat ditaati oleh para hadirin. Pertanyaan Anda harus mengenai topik pembicaraan, Al-Quran dan Bible dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang di luar topik tersebut tidak akan ditanggapi. Harap ajukan pertanyaan Anda dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Ini bukan saatnya untuk memberikan kuliah. Demikian pula untuk pertanyaan bantahan bagi para penanya. Dr. William Campbell dan Dr. Zakir Naik harus menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan tiap jawaban tidak boleh lebih dari 5 menit. 4 mikrofon telah disediakan di auditorium untuk pertanyaan yang diajukan. 2 mikrofon yang di samping panggung untuk pria dan 2 mikrofon di bagian belakang, lorong yang di tengah untuk hadirin wanita. Bagi mereka yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. William Campbell, harap mengantri di belakang mikrofon di sebelah kiri saya. Hadirin pria di bagian depan, wanita di belakang. Dan bagi mereka yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Zakir Naik, harap mengantri di belakang mikrofon di sebelah kanan saya. Hadirin pria di bagian depan, wanita di bagian belakang. Saya harap hadirin yang berada di balkon memaklumi kami. Kami senang ini adalah seminar yang dipenuhi para hadirin. Namun kami meminta kepada Anda yang ada di balkon, dipersilahkan turun untuk memberikan pertanyaan secara langsung melalui mikrofon apabila Anda ingin bertanya. Hanya 1 pertanyaan yang boleh disampaikan untuk setiap kesempatannya. Apabila ada pertanyaan yang kedua, mengantri dari belakang lagi untuk mengajukan pertanyaan itu. Untuk pertanyaan tertulis melalui kartu indeks yang disediakan oleh para sukarelawan di lorong-lorong aula,
akan diberikan kesempatan kedua setelah pertanyaan melalui mikrofon ditanggapi oleh para pembicara. Harap tuliskan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan, Dr. William Campbell atau Dr. Zakir Naik, agar pertanyaan tersebut dapat diletakkan pada kotak-kotak yang ada di hadapan Anda. Kotak transparan dengan nama Dr. William Campbell dan Dr. Zakir Naik, letakkanlah di dalamnya, agar pertanyaan tersebut dapat dikocok oleh para koordinator dan para pembicara dapat memilih sendiri pertanyaan-pertanyaan tersebut secara acak. Kemudian akan diseleksi oleh panelis dari para pembicara untuk dilihat apakah pertanyaannya relevan dan sesuai dengan topik dan disetujui oleh para koordinator. Selanjutnya disampaikan melalui mikrofon para koordinator yang harus dijawab oleh para pembicara. Harap sebutkan nama dan profesi sebelum menyampaikan pertanyaan. Kami akan mengizinkan satu pertanyaan untuk tiap kesempatan secara jarum jam yang secara bergantian ditujukan kepada para pembicara. Misalnya, Dr. Campbell, pertanyaan pertama, Dr. Zakir Naik, pertanyaan kedua, lalu Dr. Campbell lagi, pertanyaan ketiga, dan Dr. Zakir Naik, pertanyaan keduanya. Seperti zigzag daripada model searah jarum jam, yaitu mikrofon yang telah diatur oleh para penyelenggara sesuai dengan kebijakan kami. Jadi pertanyaan pertama dari sebelah panggung, pertanyaan kedua dari sebelah panggung, pertanyaan ketiga dari bagian belakang sebelah kiri saya, dan pertanyaan keempat bagian belakang sebelah kanan saya, dan seterusnya. Kami semua akan menyediakan waktu kira-kira 40 menit untuk pertanyaan melalui mikrofon, dan selanjutnya kita akan meneruskannya dengan pertanyaan melalui kartu-kartu. Kita mulai pertanyaan pertama untuk Dr. William Campbell.